Jaya NIM 1814-2000259. Di sini akan sedikit memaparkan apa itu manajemen serta fungsi-fungsinya. Untuk yang pertama, yaitu manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen secara bahasa diambil dari bahasa Perancis, manajemen yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan dari bahasa Italia berasal dari manager atau mengendalikan. Dan secara istilah, kalau saya menyimpulkan sendiri, yaitu suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian dalam melakukan proses POAC, usaha-usaha para anggota organisasi. POAC itu apa? POAC yaitu fungsi manajemen itu sendiri yang jika dipaparkan ya sebagai berikut. 1. Perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengarahan dan pengimplementasian atau actuating. Pengawasan dan pengendalian, controlling. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dan dalam perencanaan, kegiatannya meliputi menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Untuk selanjutnya, yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dan kegiatannya meliputi mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kedua, menetapkan struktur organisasi yang mewujudkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang terakhir, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pengarahan dan implementasi, yang merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang kegiatannya meliputi mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif, efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kewajiban yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian, yang merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatannya meliputi 1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang kemungkinan ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Untuk selanjutnya yaitu fungsi operasional dalam manajemen, meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, yang terakhir manajemen keuangan, serta manajemen informasi. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bla 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 bla, bisa dibaca sendiri. Yang kedua, manajemen pemasaran.
yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana cara pemenuhannya dalam mewujudkannya. Manajemen produksi yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang ketiga, manajemen keuangan, yaitu manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit atau keuntungan. Tugas manajemen keuangan diantaranya adalah merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang terakhir yaitu manajemen informasi, merupakan kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu memastikan bahwa yaitu manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka waktu panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.